Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan peran paralegal komunitas bersama Fitri Ayu Lestari. Perkembangan paralegal pada umumnya mengemuka pada era 1970-an. Pada masa itu, LSM-LSM di Indonesia mulai menjalankan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Istilah yang digunakan pada medio 1970-an dengan istilah pokrol bambu, sering pula paralegal digambarkan sebagai seseorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam dunia pendidikan hukum di perguruan tinggi. Namun paralegal harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan tentang sistem hukum dasar, hak asasi manusia dasar, keterampilan hukum dan pengorganisiran. Salah satu lembaga yang konsen mengembangkan konsep paralegal di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Pada masa 80-an, LBH YLBHI telah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan-pendidikan berbasis komunitas. Bahkan menurut Patra M. Zen, di awal tahun 90-an, dimotori LBH, Yayasan LBH Indonesia telah membentuk jaringan paralegal. Lalu pada periode 90-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan mengundang beragam komunitas di masyarakat. Ditandai dengan berdirinya organisasi non-pemerintah yang spesifik menangani isu-isu tertentu seperti WALHI, ISEL, dan LBH APIK. WALHI dan ISEL menyelenggarakan pelatihan paralegal di bidang lingkungan hidup, sementara LBH APIK menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk isu kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dan anak. Memasuki tahun 2000-an, pendidikan paralegal tidak lagi hanya berbasiskan kasus maupun isu, melainkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dianggap perlu bagi paralegal untuk menjadi jembatan dan mendorong perjuangan di komunitasnya. Paralegal, menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Bantuan Hukum, pengertian paralegal adalah seseorang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Tugas utama paralegal berbasis komunitas: memberikan informasi dan melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi kaum miskin, perempuan, dan kelompok minoritas, serta kelompok terpinggirkan lainnya. Hal yang dapat dilakukan: pertama, memberikan informasi dasar mengenai hukum dan proses-proses hukum, atau meneruskan kasus ke tempat orang yang cocok. Kedua, memberikan informasi mengenai upaya lanjutan yang sesuai untuk berbagi masalah. Upaya-upaya ini dapat mencakup mediasi, strategi advokasi, kepolisian, advokat, bantuan hukum, dan ketiga itu mendampingi klien dalam tindakan atau upaya yang dipilih si klien. Kita perlu mengetahui perbedaan antara paralegal, advokat, dan mediator. Perbedaan antara paralegal dengan advokat, yaitu seorang advokat adalah ahli hukum yang sudah memenuhi syarat advokat. Seorang advokat dapat memberi nasihat hukum sebagai pelayanan profesional. Advokat merupakan profesi utama. Klien advokat biasanya membayar. Advokat dapat mewakili klien dalam persidangan. Motivasi seorang advokat yaitu menjalankan tugas sebagai profesi. Sedangkan paralegal yaitu dilatih tentang bantuan hukum. Pertama, dapat memberikan informasi hukum awal atau pilihan-pilihan upaya lanjutan. Paralegal merupakan pekerjaan sampingan. Paralegal disebut juga sebagai sukarelawan. Paralegal mendampingi klien dalam pilihan tindakan aksi atau upaya di luar pengadilan, contohnya ke polisi, ke LSM terkait, dan ke kelurahan atau kantor desa. Motivasi seorang paralegal yaitu komitmen untuk membantu masyarakat. Mediator menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi para pihak dalam persengketaan agar dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan. Mediator merupakan pihak ketiga yang independen dan netral.
Mediator hanya dapat membantu ketika diterima oleh semua pihak. Mediator tidak dipakai untuk perkara pidana. Setelah kita mengetahui paralegal, kemudian apa sih perbedaan paralegal dengan advokat maupun mediator. Nah, kita perlu mengetahui apa sih pengertian peristiwa hukum dan kasus hukum. Begitu juga apa saja hukuman pada kasus-kasus yang terjadi. Yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah perbedaan kasus perdata dan kasus pidana. Nah, hukum perdata sendiri mengatur hubungan hukum seseorang dengan menitiberatkan pada kepentingan bersama, di mana mengatur hubungan antara penduduk dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, harta benda, kegiatan usaha, maupun tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Dan untuk hukum pidana sendiri mengatur hubungan antara seseorang sebagai warga negara dengan negaranya sebagai penguasa tata tertib masyarakat, di mana menentukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi bagi pelanggarnya, berupa pelanggaran, misal pelanggaran lalu lintas, senjata tajam, minuman keras, dan kejadian, misalnya pembunuhan, pencurian, KDRT, penganiayaan, perusakan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui penerapan hukum perdata dan pidana bila terjadi sengketa atau pelanggaran. Untuk hukum perdata sendiri hanya bisa diproses oleh negara melalui pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau penggugat. Kemudian untuk pelanggaran terhadap hukum pidana sendiri, aparat hukum akan langsung mengambil tindakan dengan atau melalui pengaduan laporan dari pihak yang dirugikan, terkecuali dalam delik aduan seperti zina, pencurian, dan penggelapan dalam keluarga, baru akan diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun garis besar penyelesaiannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah litigasi, yaitu proses penyelesaian kasus atau sengketa melalui jalur formal, yakni melalui pengadilan, di mana apabila melalui jalur ini akan berlangsung lama, kemudian akan sesuai dengan jalannya hukum yang berlaku, adanya keputusan antara benar dan salah, lalu bisa saja salah satu keputusan yang diambil oleh pengadilan membuat salah satu pihak tidak terima atau merasa dirugikan. Yang kedua ada non-litigasi, yaitu proses penyelesaian kasus atau sengketa melalui jalur non-formal atau di luar pengadilan, lewat alternatif penyelesaian sengketa ADR, yaitu Alternative Disputes Resolution. Nah, di sini berupa advokasi, terus arbitrasi, kemudian ada negosiasi dan mediasi. Nah, dalam hal ini lebih menggunakan penyelesaian secara baik dulu atau menggunakan gimana cara kita untuk
memberikan solusi agar tidak sampai kepada badan hukum yang lebih tinggi ataupun pengadilan. Dilansir dari Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa masih minimnya sebaran pemberian bantuan hukum dan advokat yang menjadi salah satu alasan betapa pentingnya peran paralegal dalam membantu agar terpenuhnya bantuan akses keadilan bagi masyarakat. Sehingga kami berharap bahwa kita bersatu bersama agar lebih sadar hukum serta membantu yang membutuhkan dalam penanganan kasus hukum, di mana seperti memberikan negosiasi, mediasi, agar tidak terjadi pihak yang dimana salah satunya merasa dirugikan maupun menggugat kepada pengadilan, di mana hal ini akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maupun pidana yang lebih tinggi. Nah, mari kita bersama-sama untuk menjadi lebih sadar hukum serta membantu teman-teman maupun saudara maupun orang lain yang membutuhkan bantuan kita sebagai paralegal agar mereka lebih terbantu dan dapat menyelesaikan masalah tanpa harus adanya kekerasan hukum maupun tingkat hukum yang lebih tinggi seperti penjara maupun denda yang harus diberikan pada putusan pengadilan.